Puji Tuhan, haleluya. Bapak Ibu saudaraku yang dikasihi Tuhan, kembali kita akan masuk dalam pemahaman Alkitab kita. Hari ini kita akan belajar dalam kitab Imamat pasal 12 ayat 1 sampai 8, yaitu tentang peraturan kelahiran. Tapi saya akan kupas satu persatu dari ayat 1, ayat 2, ayat 3 dan selanjutnya. Ya, kita akan kupas perlahan-lahan. Imamat 12 ayat 1, ya kan? Saya akan bacakan, yaitu Arakian maka berfirmanlah Tuhan kepada Musa firman-Nya. Bapak Ibu saudaraku yang dikasihi Tuhan, Imamat pasal 12 ayat 1 yaitu pendahuluan tentang melahirkan anak. Melahirkan anak itu sama dengan memenangkan jiwa. Galatia 4 ayat ke-19. Itu bijaksana. Amsal 11 ayat ke-30, Daniel 12 ayat 3, serta Matius 4 ayat ke-19. Bapak Ibu saudaraku yang dikasihi Tuhan, orang yang sehat rohaninya mempunyai gairah untuk memenangkan jiwa. 1 Korintus 9 ayat ke-19 hingga ayat ke-20 dan ayat ke-22, serta Roma 11 ayat ke-14, Mazmur 51 ayat ke-15, serta Lukas 15 ayat ke-6 hingga ayat ke-7. Dalam perjanjian lama, orang yang tidak mempunyai anak itu malu. Lukas 1 ayat ke-25. Sebab orang yang diberkati Tuhan itu banyak anak. Kejadian 1 ayat ke-28, Rut 4 ayat ke-11. Lebih baik mati daripada tidak mempunyai anak, kata Rahel dalam Kejadian 30 ayat 1. Saudariku, untuk kita sekarang dalam perjanjian baru, beranak berarti memenangkan jiwa-jiwa. Kisah Rasul 2 ayat ke-47. Bagi Yesus inilah kerinduan Tuhan. 2 Petrus 3 ayat ke-9, Yahya 3 ayat ke-16, Ibrani 12 ayat ke-2, yang sekarang disalurkan lewat orang-orang yang ada roh Yesus. Tuhan amat bersuka cita dalam Lukas 15 ayat ke-10. Tujuan utama Allah ialah jiwa-jiwa, bukan gedung gereja, bukan nama organisasi gereja, bukan administrasi gereja, dan lain-lainnya. Semua itu hanya sarana, tetapi tujuan pokok ialah jiwa-jiwa, domba-domba. Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, baik orang yang melahirkan, mulai memenangkan jiwa, maupun yang menyirami dan memelihara. 1 Korintus 3 ayat ke-5 hingga ke-6. Bahkan yang membawa masuk kepada kesempurnaan, harus selalu ingat, dalam segala perkara yang terpenting ialah jiwa-jiwa. Semua yang lain, termasuk harta, kedudukan, pangkat, dan lain-lain, kemuliaan dunia, itu hanya pakaian sementara yang akan ditanggalkan. Tiap-tiap orang beriman harus belajar melahirkan jiwa-jiwa. Kalau mandul, tentu ada sebab-sebabnya, dan memberi makan dengan firman Tuhan. Inilah ciri-ciri orang yang cinta Tuhan. Yohanes 21 ayat ke-15 hingga ayat ke-17. Bapak Ibu saudaraku yang dikasihi Tuhan, bayi itu harus ditolong, tidak dapat hidup sendiri. Begitu pula bayi-bayi rohani. Kisah Rasul 9 ayat ke-10, Ananias mendapat rezeki untuk melahirkan, dalam arti kata tanda kutip, Saul. Lalu diasuhnya bersama-sama dengan murid-murid di Damsyik. Kisah Rasul 19 ayat ke-19. Kemudian Barnabas mengasuh sampai dewasa. Kisah Rasul 19 ayat ke-27. Bahkan kemudian Saul dipakai jauh lebih heran daripada Barnabas. Perlu diasuh. Dalam peraturan kelahiran ini, Imamat 12 ayat pertama hingga ayat ke-8. Si ibu yang melahirkan menjadi najis karena darah sampai bayi itu berumur 40 hari bila laki-laki dan 80 hari bila perempuan. Kalau Tuhan sudah menganugerahkan kita seorang bayi rohani, jangan ditelantarkan. Sedikit-dikitnya 40 sampai 80 hari adalah tanggung jawab penuh si ibu. Dan semua itu menjadi hutang darah atau najis. Sampai anak itu sudah disucikan dengan korban bakaran dan korban karena dosa, baru ia terlepas
dari najis darah. Ini namanya disucikan. Jadi ini najis karena darah, bukan karena bangkai atau binatang haram dan sebagainya. Ini sama artinya dengan hutang darah, dalam arti tanda kutip, dalam Yeskiel 33 ayat ke-6. Di sini pengawal yang menelantarkan tugasnya menyebabkan orang-orang dalam kota yang keselamatannya tergantung dari si pengawal ini menjadi mati. Begitu ibu-ibu rohani yang menelantarkan tugasnya membuat bayi rohaninya mati sebab tidak diperhatikan selanjutnya. Follow up-nya sampai 40 hari di mana ia disucikan dengan korban-korban. Itu sama jahatnya atau najisnya seperti ibu yang memilih atau membiarkan bayinya mati dan ibunya najis. Kita akan lanjut dalam Imamat 12 ayat kedua. Saya akan bacakan dalam terjemahan lama. Katakanlah ini kepada segala Bani Israel. Apabila hamillah seorang perempuan, lalu beranaklah ia laki-laki, maka najislah ia 7 hari lamanya, seturut hari hidupnya yang biasa. Bapak Ibu saudaraku yang dikasihi Tuhan, Imamat 12 ayat kedua, kelahiran bayi laki-laki. Peraturan bayi laki dan perempuan berbeda. Laki-laki itu dapat berperang, bilangan 1 ayat kedua. Perempuan tidak dapat. Sebab itu yang dihitung selalu laki-laki, perempuan tidak masuk hitungan dalam perjanjian lama. Secara rohani kita harus menjadi laki-laki. 1 Korintus 16 ayat ke-13. Artinya berani berkorban, mau pikul salib, mau perang karena Tuhan. Inilah orang-orang yang lahir baru dalam tantangan, dalam tekanan, dalam aniaya dan kesukaran dan kepahitan, dan tetap mau percaya Tuhan sekalipun ada kesukaran. Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan, baik perempuan secara rohani ialah orang-orang yang mau bertobat kalau ditolong, kalau disembuhkan, kalau mendapat sesuatu atau pekerjaan, jodoh dan kesempatan dan sebagainya. Suatu kelahiran yang lemah. Tetapi gereja, yaitu laki-laki, biarpun diolok-olok, tetap menjadi Kristen. Tetap percaya Tuhan, biarpun disiksa, biarpun rugi, biarpun menderita, biarlah pikul salib, tetap menjadi murid Tuhan. Sedapat-dapatnya lahirkanlah bayi laki-laki. Jangan menyembunyikan salib atau tantangan hidup Kristen lainnya. Jangan dibuat dengan mendoakan untuk mendapatkan kemenangan. Iblis paling benci bayi laki-laki. Keluaran 1 ayat ke-16, Wahyu 12 ayat ke-5. Perempuan itu dibiarkan hidup. Tantanglah kelahiran bayi laki-laki. Saudariku, orang yang lahir sebagai bayi laki-laki itu masuk hitungan. Bilangan 1 ayat kedua. Sekali lagi, bayi perempuan adalah orang-orang Kristen halaman yang enggan tumbuh, tidak masuk hitungan, tidak mau perang. Sebab itu ikut-ikutan saja dengan orang-orang laki-laki. Kalau musim berapi-api, ikut berapi-api. Kalau di sekitarnya kalah dan ditawan musuh, perempuan-perempuan juga ikut demikian. Sebab tidak mau menyangkal diri atau pikul salib, maka akan jatuh bangun dalam dosa, lemah berulang-ulang. Saudaraku, tidak mempunyai pendirian sendiri, mudah dipengaruhi orang lain atau tekanan orang banyak. Tidak ada kerinduan sendiri, selalu perlu didorong seperti Yoas. 2 Tawarin 24 ayat kedua serta ayat ke-17. Yoas dapat berbuat perkara-perkara yang besar, tetapi akhirnya sia-sia, kembali hanyut dalam aliran orang banyak. Jangan menjadi bayi perempuan, sedapat-dapatnya jadilah bayi laki-laki. Lalu bayi perempuan dibiarkan atau ditelantarkan. Jangan. 2 Korintus 6 ayat 17 hingga ayat 18. Secara rohani, bayi perempuan berubah menjadi bayi laki-laki. Ini harus menjadi
kerinduan dan beban kita semua. Supaya orang-orang Kristen kebiasaan ini, Kristen berkat, Kristen payung dan sebagainya, berubah menjadi murid-murid Kristus yang sungguh-sungguh mau pikul salib dan mau korbankan nyawanya karena Tuhan. Sebaliknya, jangan sampai Kristen laki-laki berubah kembali menjadi perempuan, semua menjadi laki-laki rohani. Ada banyak kerja buat Tuhan Yesus, ada banyak kerja kalau mau bawa orang dosa pada Tuhan Yesus yang mati di salib buat kita. Ada banyak kerja buat Tuhan Yesus, ada banyak kerja kalau mau bawa orang dosa pada Tuhan Yesus yang mati di salib buat kita. Ada banyak kerja buat Tuhan Yesus, ada banyak kerja kalau mau bawa orang dosa pada Tuhan Yesus yang mati di salib buat kita. Sampai di sini pemahaman Alkitab kita. Kita akan berjumpa pada esok hari. Tuhan Yesus memberkati.